Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Fahmi Bayaki dari Universitas Nasional. Nah, kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Strategi Komunikasi dan Penerapan Mata Kuliah Public Relation dan Manajemen CSR. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang CSR atau singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang artinya tanggung jawab sosial perusahaan, adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penerimaan CSR adalah lingkungan sekitar tempat perusahaan berdiri. Penerapan CSR yang dilakukan perusahaan biasanya dengan mengarah kepada pembangunan fasilitas umum. Dan juga ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dibuat makalah ini untuk menganalisis dan mencermati strategi komunikasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pembahasan. Di sini juga ada pembahasan. Pembahasan strategi komunikasi perusahaan. Fungsi utama adalah reportasi perusahaan dan produk ini di lingkungan baik internal dan terutama di eksternal. Di dalam reportasi perusahaan terdapat identitas dan citra dan reputasi dapat dipahami sebagai what is general said or believed about personal or the is charter. Antara apa yang dipercayai dengan yang terjadi adalah dua dunia yang berbeda. Langkah awalnya menerapkan komunikasi efektif adalah dengan mengetahui secara seksama apa kebutuhan mereka untuk berkomunikasi dan tujuan-tujuan di balik tindakan berkomunikasi mereka. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasikan sekelompok atau masyarakat yang menjadi penerimaan pesan yang akan dikembangkan. Semakin akurat dan hati-hati dalam memutuskan penerimaan ini, maka semakin berbiaya rendah komunikasi yang akan dilakukannya. Dan juga ada penerapan CSR untuk kepentingan industri dan perusahaan. Masyarakat memiliki kultur dan kearifan lokal yang berbeda di setiap daerah, sehingga program-program tanggung jawab sosial perusahaan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan tersebut. Di sisi lain, tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari corporate responsibility, sehingga diminta atau tidak ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan social responsibility. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Seluruh perusahaan dituntut oleh melaksanakan kegiatan CSR tidak lagi semata-mata bekerja untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal atau pemegang saham, melainkan juga memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya. Udah, sekian dari saya Fadilah Fahmi Bayaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.